dan berpotensi menimbulkan yang namanya kerugian. Selanjutnya, nah di sini ada dasar hukum dalam pembangunan jalan desa. Nah, dasar hukumnya itu sendiri ada 4, tapi yang pertama itu ada 2. Yang pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Itu sendiri tentang jalan. Tapi sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Undang-undang ini menegaskan bahwa jalan desa merupakan bagian dari bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang penyelenggaranya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian selain itu ada juga dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 dan ada juga dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Selanjutnya, nah di sini ada yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu adalah langkah-langkah dan prosedur dalam mengurus izin jalan. Yang pertama itu adalah pengajuan permohonan izin. Nah, pemohon harus memberikan pengajuan izin kepada secara tertulis kepada instansi yang berwenang. Nah, instansi yang berwenang ini apa aja sih? Nah, instansi yang berwenang ini yang dimaksud itu instansi seperti kantor kecamatan ataupun tempat yang berkewajiban tersebut, Bapak dan Ibu. Selain itu, pemohon juga harus melengkapi persyaratan. Nah, persyaratannya itu yang pertama itu adalah fotokopi KTP dan surat pengantar desa. Kemudian yang kedua itu adalah melengkapi persyaratan teknis. Nah, melengkapi persyaratan teknis ini itu seperti meliputi perencanaan teknis dan pembangunan jalan, itu seperti gambar dan spesifikasi teknis. Kemudian adanya lokasi dan daerah yang akan dibangun atau digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adanya evaluasi dan peninjauan lapangan. Nah, instansi yang akan memberikan izin tersebut harus melakukan evaluasi terlebih dahulu dari individu. Nah, itu evaluasi yang digunakan. Evaluasi tersebut tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai apakah pembangunan tersebut layak, lokasinya layak, kemudian bagaimana kelanjutannya, apakah itu sudah sesuai dengan seharusnya, kemudian apakah pembangunan tersebut akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar, sosialisasi maupun lingkungan. Karena kan terkadang ada pembangunan yang justru malah merugikan masyarakat ya, dengan jalan yang dikurangi, yang harusnya jalan yang kita malah digunakan, kemudian lingkungan yang justru malah dirusak, yang harusnya itu hutan justru malah diberkati saya demi jalan begitu kan. Jadi itu harus dievaluasi lagi gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah penerbitan izin. Nah, setelah ketiga ini sudah dilengkapi persyaratannya, maka kemudian ada penerbitan izin. Jadi pejabat yang berwenang akan memberikan izin secara tertulis kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan pengerjaannya secara langsung, tidak ditunda-tunda. Selain itu, izin tersebut sudah bersifat legal. Jadi itu bisa dikatakan itu sudah dilindungi oleh hukum. Jadi apapun yang akan dia lakukan, bila tidak berdampak negatif kepada sekitar maupun lingkungan, maka itu dapat dilakukan secara cepat tanpa hambatan begitu. Kemudian yang kelima itu adalah pengawasan dan pelaksanaan. Nah, pengawasan ini sendiri itu untuk menilai apakah kinerja dari pembangunan ini sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian kan saya bilang bahwa apakah ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan sekitar, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Walaupun sudah ada penerbitan izin, tapi tetap saja harus sesuai dengan hukum dan ketentuannya gitu teman-teman. Bapak dan Ibu, segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada pemateri pertama kita. Setelah kita tadi sudah mendengarkan pemateri pertama kita, itu
kebetulan masih ada lagi lanjutannya yang dimana akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita Ibu. Nah, selanjutnya itu dijelaskan oleh Kak Yasti. Padanya saya silakan. Dapat tangan itu Bu. Baik, terima kasih moderator. Sini mungkin saya singkat aja ya, Bapak Ibu. Saya izin untuk menjelaskan tentang tanggung jawab dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan. Nah, jadi dalam pembangunan jalan desa itu ada beberapa pihak yang terlibat, seperti pemerintah desa, lalu dinas PUPR, masyarakat, dan juga BPD. Nah, pemerintah desa di sini itu berperan untuk merencanakan pembangunan, lalu mengatur penggunaan dana, dan memastikan prosesnya itu mengikuti sesuai aturan. Nah, untuk urusan teknisnya itu pemerintah desa bekerjasama dengan dinas PUPR atau dinas pekerjaan umum dan penata ruang dari kabupaten atau kota. Nah, masyarakat juga tentu saja ikut terlibat karena masyarakat berhak tahu dan memberikan pendapat serta ikut dalam musyawarah desa. Kalau pembangunannya itu menyangkut tanah warga yang seringkali begitu, tentu saja warga tersebut berhak menyampaikan keberatannya. Nah, selain itu dalam pembangunan jalan ada juga peran BPD yang berperan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat sesuai dengan kebutuhan warga. Jadi agar pembangunannya itu sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, jika suatu saat muncul permasalahan, itu juga sudah ada aturan atau regulasi-regulasi yang mengatur bentuk pertanggungjawaban, baik administratif, perdata, yang berupa ganti rugi maupun pidana apabila terjadinya korupsi. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan jalan desa. Yang pertama itu ada tumpang tindih kewenangan. Jadi misalnya dalam pembangunan jalan desa itu memang sering muncul beberapa kendala, misalnya seperti aturan dari desa, lalu kabupaten dan provinsi yang seringkali itu bertentangan sehingga membuat proses perizinannya itu menjadi lebih lama. Lalu proses birokrasi yang panjang, itu bisa dibilang banyak dokumen yang harus disiapkan, mulai dari yang berkaitan dengan izin lingkungan apabila jalan tersebut menuju badan usaha milik desa, lalu dokumen yang berkaitan dengan teknis hingga tata ruang. Nah, terkadang aparat desa juga masih mempelajari aturan-aturan baru yang terus berkembang, sehingga berkas yang diajukan itu perlu ditinjau ulang. Nah, selain itu ada masalah yang paling sering terjadi nih, yaitu pembangunan jalan sering bersentuhan dengan tanah warga. Kadang-kadang itu ada status tanah juga kesalahpahaman. Nah, selanjutnya mungkin ada sedikit pendapat dari kami untuk mengatasi beberapa kendala. Yang pertama, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten itu mungkin harus lebih sering berkoordinasi agar aturan tidak saling bertentangan dan mempersulit proses perizinan. Dan yang kedua, status tanah juga harus diperjelas agar tidak ada sengketa, karena sebetulnya juga yang pengen bersengketa. Dan yang terakhir, pengawasan itu harus diperkuat baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat untuk meminimalisir masalah-masalah yang muncul. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator. Nah, ibu-ibu di sini apa udah ada gambaran nih tentang perizinan pembangunan jalan di desa ibu-ibu sendiri? Nah, kalau contohnya ibu-ibu pengen bikin gambaran nih, misalnya pasti daerah ibu punya jalan Barako. Nah, pasti ada kan? Nah, itu tuh jadi proses cara pembangunan jalan tersebut itu udah dijelaskan sama pemateri-pemateri yang sudah tadi di depan. Itu tuh harus melewati berbagai cara, apalagi ketika saat ibu-ibu memiliki tanah yang ingin ibu-ibu memilih dari tanah yang akan dibangun jalan sendiri. Jadi itu tuh bukan tiba-tiba dibangun, jadi banyak proses-proses yang perlu dilewati seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kayak misal harus izin kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak setuju itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai diiming-imingi jangan sampai kita dibohong-bohongi oleh pemerintah. Apalagi zaman sekarang udah mulai pemerintah sudah mulai aneh-aneh dengan bodoh-bodohi kita sebagai masyarakat. Nah, sebenarnya jalan sendiri ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita memasuki daerah-daerah yang terpencil, apalagi kalau pakai motor
itu tidak basah ketika tidak licin ketika jalan. Nah dari situ banyaklah manfaatnya untuk perizinan jalan ini. Tetapi balik lagi hukumnya pun harus benar, banyak persyaratan yang harus disetujui seperti KOKRT, pembangunan desa yang tadi disebutkan oleh pemateri, itu banyak sekali persyaratannya. Nah ketika bangun jalan sendiri ini tidak seenaknya karena kita tidak mungkin membangun jalan di pinggir sungai karena bisa saja itu terjadi longsor dan itu pasti membuat masyarakat juga mendapatkan sisi negatifnya ya. Jadi cari tanah yang benar, banyak proses-proses yang harus dilalui. Nah